Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Diniansa, dosen di Universitas Banten Jaya, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Nah, berikut saya akan memaparkan masalah CPL dan CPMK di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Ini adalah deskripsi dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Mata kuliah pemrograman berorientasi objek memperkenalkan mahasiswa pemrograman studi sistem informasi pada paradigma OOP yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic.net atau VB.net. Mahasiswa akan belajar membangun aplikasi desktop terstruktur, modular, dan terhubung dengan basis data untuk memecahkan masalah administrasi maupun bisnis. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yang pertama itu mahasiswa mampu mewujudkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, memiliki pengetahuan konsep teoritis dan praktik di bidang sistem informasi dan pemrograman perangkat lunak. Yang ketiga, mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kelima, mampu menunjukkan hasil pembuatan aplikasi desktop berbasis objek dan mampu menyusun laporan praktikum atau proyek secara sistematis. Adapun aspek keterampilan umum atau KU, yang pertama yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanera yang sesuai dengan bidang keahlian. Yang keduanya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam menyelesaikan tugas-tugas pemrograman. Aspek keterampilan khususnya atau KK, yang pertama itu mampu mentransformasikan model analisis dan perancangan sistem informasi ke dalam kode pemrograman berbasis objek terstruktur menggunakan VB.net. Yang kedua, mampu mendesain antarmuka pengguna, mengintegrasikan komponen logika OOP dan menghubungkannya ke sistem manajemen basis data untuk kebutuhan operasional organisasi. Berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek, meliputi kelas, objek, properti, metode, dan event pada platform VB.net. Yang kedua, mampu memahami dan menerapkan prinsip dasar OOP seperti encapsulation atau pengkapsulan, ada interchain, pewarisan, dan polymetrums atau polymorphism. Next, ada capaian pembelajaran mata kuliah yang kelima, mampu menghubungkan pemrograman VB.net dengan sistem basis data atau SQL Server menggunakan teknologi Ado.net dan SQL Command, SQL Data Reader, SQL Parameter, dan SQL Transaction. Capaian keenam, mampu mengimplementasikan operasi basis data CRUD, create, read, update, dan delete penuh dalam proyek aplikasi administrasi sederhana. Berikutnya ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini bisa pertamanya ada live coding dan demonstration. Demonstrasi pengetikan kode, logika, pembuatan kelas, pewarisan, dan rancangan GUI atau GUI secara langsung oleh dosen. Yang berikutnya ada laboratori praktis atau praktikum terbimbing. Yang berikutnya ada project basic learning. Yang berikutnya ada independent exercise atau tugas pemrograman mandiri. Di sini ada bahan kajian. Bahan kajiannya pertama itu ada Introduction to Net Framework dan Visual Studio atau ID. OOP fundamental, ada kelas, ada objek, dan ada method. Encapsulation, properties, interest, polymorphism, dan VB.net. Berikutnya ada window form, development dan event handling. Yang berikut ada encapsulation, handling, dan debugging. Database connectivity dan with Ado.net, developing, CRUD, create, read, update, delete, dan application. Next ada media pembelajaran. Media pembelajaran di sini ada perangkat lunak,
Ya, perangkat lunak kita menggunakan Microsoft Visual Studio ID, SQL Server, dan SQLite Windows OS. Ya. Adapun perangkat kerasnya bisa berbentuk komputer, laptop praktikan, dan proyektor LCD di laboratorium komputer. Di sini ada metode penilaian. Metode penilaian itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu kehadiran. Kehadiran itu 5%. Untuk tugas sendiri itu ada 30%, kuisnya ada 10%, UTS 25, dan UAS itu ada 30%. Berikut daftar pustaka dari MK Pemrograman Berbasis Objek. Ya, yang pertama itu ada Detail Paul dan Detail Happy di tahun 2013. Belena dan Francisco 2006 Programming Microsoft Visual Basic.net. Terus ada Ebjan, Bill dan teman-teman tahun 2008 itu di Professional PB 2008. Berikutnya ada modul praktikum pemrograman berbasis objek PB.net Fakultas Ilmu Komputer Universitas Banten Jaya. Terima kasih. Saya ucapkan begitulah jadi penjelasan dari CPR dan CPMK dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang tadi yang bertanya nanti sesinya ketika saya bilang ada yang mau ditanyakan, yang pertama boleh nanya. Nanti berikutnya juga yang kedua juga sama seperti itu, ada yang ditanyakan, nanti yang sesi keduanya silakan bertanya ya. Siapa? Udah dari tadi? Dari tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di MK saya, MK Pemrograman Berbasis Objek. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembuatan kalkulator sederhana. Ya, kalkulator sederhana, teman-teman. Ya, silakan dibuka di komputer masing-masing. Itu kita masuk ke caranya pilih klik atau start, kita cari Microsoft Visual Studio. Ya, silakan dibuka. Nah, ini fungsinya ya teman-teman, itu membuat nanti sebuah aplikasi. Ya, yang pertama ini kita membuat aplikasi sederhana yaitu kalkulator sederhana. Ya. Di Microsoft Visual Studio ini, teman-teman, ya nanti teman-teman bisa membuat banyak aplikasi yang berbentuk desktop dan bisa dikoneksikan nanti ke database. Nah, sudah dibuka? Sudah. Nah, di langkah awalnya kita membuka atau membuat new project ya. Silahkan dipilih di sini ya teman-teman, pilih new project ya, pilih new project ya. Pastikan bahasanya ada di Visual Basic. Pastikan bahasanya ada di Visual Basic karena kita memakai pemrogramannya atau bahasa pemrogramannya adalah Visual Basic. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak? Ya, silakan. Untuk bahasa pemrograman di Visual Studio itu apa aja? Oh iya, untuk bahasa pemrograman di Visual Studio itu ada banyak teman-teman ya. Yang pertama teman-teman bisa lihat juga di sini itu ada Visual C#, ya. Terus ada Visual C++, ada Visual F#. Ya, jadi teman-teman tidak cuma di Visual Studio itu tidak cuma satu bahasa, tapi bisa ada 4 bahasa pemrograman di sana. Yang pertama adalah F#, yang kedua adalah C++, yang ketiga adalah C#, dan yang keempat adalah Visual Basic. Sekarang kita pelajarin adalah Visual Basic. Ya, sudah di project tadi? Sudah. Oke, kalau sudah new project, pastikan bahasanya adalah di Windows Form Application. Ya, Windows Form Application. Setelah sudah, silakan langsung klik OK aja. Oke, ya. Maka akan tampil seperti ini. Ya. Nah, kita akan ada di 3 posisi, ada di 3 tempat. Nanti kita akan belajarnya. Yang pertama ada di All Windows Form. Terus ada form, yang ketiga ada properties. Ya, yang ketiga ada properties. Nah, teman-teman bisa perhatikan ke depan ya. Setelah kita membuat new project ya,
dan dipilih juga bahasanya adalah VB.NET ya. Setelah itu Anda klik OK. Yang pertama kita akan membuat yang namanya form seperti ini, akan tampil seperti ini ya. Tadi sudah tampil. Nah, next kita akan membuat kalkulator sederhana ya. Nah, cara membuatnya adalah nanti akan saya coba terangkan sedikit. Di sini ada button 1, button 2, kita belajar cuma pakai button. Nah, caranya adalah ketika teman-teman sudah masuk ke new project tadi, teman-teman silakan cari yang namanya button. Button, ada button? Ada. Anda klik button, silakan grab ke sini. Nah, kita punya button 1 ya. Button 1. Sudah? Sudah. Teman-teman sudah punya button 1 namanya ya. Nanti kita coba akan ganti namanya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya? Sudah berubah ininya? Namanya? Kita sudah penambahan atau penambahan form ya. Oke. Untuk penambahan formnya, karena di sini kita mau bikin kalkulator, berarti form 1 yang akan kita ganti namanya. Ya. Anda coba klik di sini di form 1-nya, Windows, cari yang namanya tulisan balik, cari teks di properties, cari teks di properties, ganti namanya dengan kalkulator. Teman-teman, ya berubah ya, kasih nama ya buttonnya ini, karena penamaan ini ya, teksnya ini dan namanya itu akan dipanggil di sintak atau di codingnya ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik untuk codingnya, nanti penamaan ini yang akan dipanggil perintahnya ya. Nah, caranya sama kayak kita kasih ke form tadi ya, ke form tadi. Klik button satunya ya. Di teks ya. Karena kita mau kalkulator berarti harus ada angka 1, 2, 3 dan sama dengan kali segala macam ya. Nah, itu tinggal teman-teman kasih teksnya angka 1. 1. Anda klik kanan, pilih view code. Keluar tampilannya seperti ini. Oke, nah di sini ya perintahnya adalah public class form 1. Kalau teman-teman berarti public class kalkulator ya. Ada ya? Ya. Nah, kita mau menuliskan sintaknya teman-teman ya. Sintaknya seperti ini, di mana di public class itu. Nah, sintak yang harus teman-teman ketikkan adalah yang ini. Ayo kita coba bareng-bareng. Dari mulai free sampai dengan bin. Ya. Coba diinputkan. Ya. Bisa kan? Oke, lanjut. Harus teliti ya nulis ininya, nulis sintaknya, karena nanti yang dipanggil adalah sintak ini. Ya. Pak, Ya. tanya Pak, ini kok kalau saya pusing semua. Oh, ini mungkin bahasanya yang salah pilih. Ya. Sebentar, kita pilih new aja. New project harus diperhatikan nanti bahasa, karena kita pakainya VB. Nah, pakainya Visual C#, salah tempat berarti ya. Nah, ini klik OK. Yes saja. Nah, ini ya. Ya. Ya, harus diperhatikan ya. Jadi ada sedikit kesalahan. Bahasa yang kita pakai adalah Visual Basic ya, atau VB.NET. Visual Basic.
Karena ada yang saya jelaskan pertama tadi, ada bahasa yang banyak di aplikasi yang kita pakai ini. Ya, ada banyak bahasanya. Ya. Jangan salah tempat atau salah kamar, otomatis tidak akan bisa muncul nanti.